Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viania Ayu Lestari dengan NPM 020424111197. Saya dari Prodi Manajemen kelas 1D Manajemen semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Sumiati Rashid, SPD, MMat. Nah, di sini saya mengambil materi dengan judul Penerapan Barisan dan Deret dalam Bidang Ekonomi. Barisan dan deret. Barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu. Barisan terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai penambahan bilangan tetap. Barisan geometri adalah barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap. Deret adalah jumlah dari bilangan suatu barisan. Deret terbagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Penerapan barisan dan deret dalam ekonomi dan bisnis kita temukan dalam bidang keuangan. Bidang keuangan ini meliputi kombinasi antara bunga dan pertimbangan dari waktu ke waktu. Contohnya, yang pertama itu pembayaran pinjaman, nilai dari berbagai aset keuangan, dan strategi investasi. Ya, kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu bunga sederhana. Bunga dalam teori bisnis merupakan suatu balas jasa yang dibayarkan bila kita menggunakan uang, baik ketika kita meminjam di bank atau perusahaan atau berinvestasi di sana. Jumlah uang yang dipinjamkan atau diinvestasikan di bank tersebut modal awal atau pinjaman pokok atau prinsipikal. Di satu sisi, bunga adalah pendapatan atau di pihak yang meminjamkan, namun di sisi lain merupakan biaya atau di pihak yang meminjamkan. Pendapatan bunga yang hanya diperoleh dari modal awal saja untuk setiap akhir periode disebut bunga sederhana atau simple interest. Bentuk umum bunga sederhana, misalkan kita berinvestasi P rupiah dengan suku bunga tahunan I, maka pendapatan bunga pada akhir tahun pertama adalah PI, sehingga nilai akumulasinya tahun pertama adalah P ditambah P dikali I, pada akhir tahun kedua adalah P ditambah P 2 dikali I, pada akhir tahun ketiga adalah P ditambah P 3 dikali I, demikian seterusnya sampai pada akhir tahun ke N. Nilai akumulasinya adalah P ditambah P N dikali I. Jadi pendapatan hanya didapatkan dari modal awal saja setiap akhir tahun. Nilai dari pendapatan bunga ini tetap setiap tahunnya. Nah, rumus bunga sederhana yaitu I sama dengan P dikali I dikali N, di mana I yaitu jumlah pendapatan bunga, P yaitu jumlah yang diinvestasikan, I yaitu tingkat bunga, N yaitu jumlah tahun. Nah, untuk memperoleh nilai dari modal awal atau P yang terakumulasi di masa datang atau pada akhir tahun ke N atau Fn dirumuskan menjadi Fn sama dengan P ditambah P dikali I dikali N, atau juga bisa Fn sama dengan P 1 ditambah I dikali N, di mana Fn yaitu nilai di masa datang, P yaitu modal awal. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu seorang ibu menginvestasikan uang di bank sebesar 12 juta selama 4 tahun dengan bunga 15% per tahun. Tentukan pendapatan bunganya dan nilai yang terakumulasi di masa datang. Nah, kita ketahui yang pertama yaitu uang yang diinvestasikan atau P sebesar 12 juta. Jumlah tahunnya atau N yaitu 4, tingkat bunga tahunan atau I-nya yaitu 15%. Kita rubah ke desimal yaitu 0,15. Lalu ditanyakan pendapatan bunganya dan nilai yang terakumulasi di masa datang. Penyelesaian yang pertama yaitu pendapatan bunganya. Kita masukkan rumusnya yaitu I sama dengan P dikali I dikali N. Kita masukkan nilai-nilainya. P-nya yaitu 12 juta, I yaitu 0,15, dan N-nya yaitu 4. 12 juta dikali dengan 0,15 dan dikali 4, hasilnya yaitu 7.200.000. Lalu kita cari kedua, nilai yang terakumulasi di masa datang. Kita masukkan rumusnya, Fn sama dengan P ditambah P dikali I kali N. P-nya yaitu 12 juta, P dikali I dikali N-nya itu tadi kita sudah cari, yaitu hasilnya 7.200.000. 12 juta ditambah dengan 7.200.000, maka hasilnya 19.200.000. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu potongan sederhana. Potongan sederhana adalah proses yang digunakan untuk memperoleh nilai sekarang dari suatu nilai yang terakumulasi di masa datang. Adapun rumus potongan sederhana yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I dikali N, di mana P-nya yaitu nilai sekarang, Fn yaitu nilai masa datang, I yaitu tingkat bunga, dan N jumlah tahun. Nah, contoh soal, ada contoh soal yaitu tingkat bunga per tahun di bank 20%. Ridwan menginginkan uangnya pada akhir tahun ke-5 menjadi 20 juta. Berapa banyak yang harus diinvestasikan Ridwan pada saat ini? Nah,
Yang diketahui pertama adalah bunga per tahun. I-nya atau I yaitu 20%, kita rubah menjadi 0,2. Jumlah tahunnya atau N-nya itu 5, dan nilai masa datang atau FN-nya yaitu 20 juta. Nah, lalu ditanyakan jumlah uang yang harus diinvestasikan. Nah, penyelesaian termasukkan rumusnya yaitu P sama dengan FN per 1 ditambah I dikali N. Kita masukkan nilai-nilainya, FN-nya yaitu 20 juta, satunya tetap, I-nya yaitu 0,2 dan N-nya yaitu 5. Nah, 0,2 dikali dengan 5 hasilnya 1. Nah, 1 ditambah 1 yaitu 2. Maka 20 juta dibagi dengan 2 hasilnya yaitu 10 juta. Nah, kita lanjut ke pembahasan ketiga yaitu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahunnya. Pendapatan bunga dengan bunga majemuk akan semakin meningkat karena modal awal setiap tahunnya meningkat. Misalkan suatu investasi dari P rupiah pada tingkat bunga I per tahun, maka pendapatan bunga pada tahun pertama adalah PI. Selanjutnya, nilai investasi ini pada akhir tahun pertama akan menjadi P ditambah PI sama dengan P1 ditambah I. Hasil dari P, 1 ditambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun kedua, dan pendapatan bunga pada tahun kedua adalah P, 1 ditambah I dikali I. Nilai investasi pada akhir tahun kedua akan menjadi P, 1 ditambah I ditambah P, 1 ditambah I dikali I. Sama dengan P ditambah PI ditambah P tambah I dikali I. Sama dengan P ditambah PI ditambah PI tambah PI kuadrat. Sama dengan P tambah 2PI ditambah PI kuadrat sama dengan P1 ditambah 2PI ditambah PI kuadrat. Nah, sama dengan P1 ditambah I kuadrat. Nah, hasil dari P1 ditambah I dianggap sebagai modal awal pada permulaan tahun ketiga, dan pendapatan bunga yang diperoleh adalah P1 ditambah I kuadrat kali I. Sehingga total investasi pada akhir tahun ketiga adalah P 1 ditambah I kuadrat tambah P1 ditambah I kuadrat dikali I. Nah, sama dengan P1 ditambah I kuadrat dikali dengan 1 ditambah I sama dengan P1 ditambah I pangkat 3. Dan seterusnya sampai pada tahun ke N. Dengan demikian, rumus umumnya adalah Fn sama dengan P1 ditambah I pangkat N, di mana Fn yaitu nilai masa depan, P nilai sekarang, I bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Contoh soal, diketahui Pak Joko menginvestasikan uang di bank sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dimajemukkan. Nah, berapakah nilai total deposito Pak Joko pada akhir tahun ketiga dan berapa banyak pendapatan bunga majemuknya? Nah, diketahui yaitu uang yang diinvestasikan atau nilai sekarang yaitu P sebesar 5 juta. Tingkat bunga per tahunnya yaitu I sama dengan 12%. Kita rubah menjadi desimal yaitu 0,12. Nah, penyelesaiannya yang pertama yaitu kita cari nilai deposito Pak Joko pada akhir tahun ketiga. Nah, jumlah tahun atau N-nya sama dengan 3. Nilai deposito pada akhir tahun ketiga sama dengan nilai masa datang. Nah, sama dengan itu F3. Kita masukkan rumusnya, Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I. P dikali 1 ditambah I dikali di pangkat N. Nah, Fn-nya kan 3. Kita masukkan nilai-nilainya. P-nya yaitu 5 juta, satunya tetap, I-nya yaitu 0,12, dan N-nya yaitu 3. Nah, 1 ditambah 0,12, hasilnya 1,12, lalu dikali dengan pangkat 3, hasilnya 1,404928. Lalu dikali dengan 5 juta, hasilnya yaitu 7.24.640. Jadi, nilai deposito Pak Joko pada akhir tahun ketiga adalah 7.024.640. Kita lanjut ke yang kedua yaitu pendapatan bunga majemuknya. Nah, pendapatan bunga sama dengan 7.024.640 dikurangi dengan 5 juta, maka hasilnya 2.024.640. Jadi pendapatan bunganya adalah 2.024.640. Nah, pada bank-bank komersil pembayaran tidak hanya satu kali dalam satu tahun, melainkan beberapa kali dalam setahunnya. Misalnya pembayaran dalam semesteran yaitu 2 kali dalam setahun, kuartalan yaitu 4 kali dalam setahun, bulanan yaitu 12 kali dalam setahun, dan dalam harian 365 kali dalam setahun. Nah, jika frekuensi pembayaran bunga ini dimisalkan M kali dalam setahun, maka nilai masa datangnya adalah Fn sama dengan P 1 ditambah I per M pangkat N dikali M.
Nah, di mana Fn nilai masa datang tahun KN, P nilai sekarang, I tingkat bunga per tahun, M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N jumlah tahun. Nah, di sini ada contoh soal. Rina ingin menabungkan uangnya 1.500.000 di bank dengan tingkat bunga 15% per tahun. Nah, berapakah nilai uangnya di masa datang setelah 10 tahun kemudian? Jika dimajemukkan secara A semesteran, B kuartalan, C bulanan, dan D harian. Nah, kita penyelesaian. Nah, diketahui nilai sekarang atau P-nya yaitu 1.500.000, tingkat bunga per tahun atau I-nya yaitu 15%, kita rubah menjadi 0,15, dan jumlah tahunnya atau N-nya yaitu 10. Kita cari yang pertama yaitu semesteran. Nah, frekuensi pembayaran bunga dalam setahun sama dengan M, sama dengan 2. Nah, semesteran itu kan dalam satu tahun itu kan 2 kali pembayarannya. Nah, kita masukkan rumusnya yaitu Fn sama dengan P 1 ditambah I per M dikali dengan pangkat N dikali M. Kita masukkan Fn-nya yaitu 10, N-nya 10, P-nya yaitu 1.500.000, satunya tetap, I-nya yaitu 0,15 dan M-nya 2, N-nya yaitu 10 dan M-nya yaitu 2. Nah, 0,15 dibagi dengan 2 hasilnya yaitu 0,075. 10 dikali 2 yaitu 20. Nah, 1 ditambah 0,075 hasilnya 1,075. Lalu 1.075 dikali dengan pangkat 20 hasilnya yaitu 4,24785. Lalu dikali dengan 1.500 hasilnya yaitu 6.371.775. Jadi, uang yang akan diterima setelah 10 tahun adalah sebesar 6.371.775. Yang kedua yaitu kuartalan. Nah, frekuensi pembayaran bunga dalam setahun sama dengan M yaitu 4. Pakai rumus yang tadi, kita masukkan nilai-nilainya. P-nya 1.500.000, satunya tetap, I-nya 0,15, M-nya 4, N-nya 10, dan M-nya 4. 0,15 dibagi dengan 4, hasilnya 0,0375. 10 dikali 4 yaitu 40. 1 ditambah 0,0375 hasilnya 1,0375. Lalu dikali dengan pangkat 40 hasilnya 4,36038. Lalu dikali dengan 1.500 hasilnya yaitu 6.540.570. Nah, yang ketiga yaitu bulanan. Frekuensi pembayaran bunga dalam setahunnya M sama dengan 12. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. P-nya yaitu 1.500.000, satunya tetap, I-nya 0,15, M-nya 12, dan N-nya 10, M-nya 12. Nah, di sini sama aja kayak tadi, cuma kita ganti yaitu M-nya menjadi 12. Nah, caranya juga masih sama, kayak 0,15 dibagi 12 hasilnya 0,0125, 10 dikali 12 120. Nah, 1 ditambah 0,0125 hasilnya 1,0125. Lalu dikali dengan pangkat 120 hasilnya 4,44021. Dikali dengan 1.500 hasilnya 6.660.315. Yang terakhir itu harian. Frekuensi pembayaran bunga dalam setahun sama dengan M yaitu 365. Nah, ini sama aja kayak tadi, kita ganti M-nya yaitu menjadi 365. Nah, 0,15 dibagi dengan 365 hasilnya 0,0041. 10 dikali 365 ya 3.650. 1 ditambah 0 0,00041 hasilnya 1,00041. Lalu dikali dengan pangkat 3.650 hasilnya 4,46466. Lalu dikali dengan 1.500 maka dihasilkan 6.696.990. Jadi uang yang akan diterima setelah 10 tahun adalah sebesar 6.696.990. Nah, kita pembahasan yang 4 yaitu nilai sekarang dengan bunga majemuk. Untuk menentukan berapa banyak nilai uang sekarang dari seseorang yang harus diinvestasikan supaya mempunyai jumlah tertentu pada akhir tahun KN, maka diperoleh nilai sekarang dengan bunga majemuk dari suatu nilai masa datang, yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I N pangkat N, atau P sama dengan Fn 1 per 1 ditambah I pangkat N, di mana P nilai sekarang, Fn nilai masa datang tahun KN, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Nah, nilai sekarang dengan pembayaran bunga majemuk yang dilakukan beberapa kali dalam setahun dengan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun M kali, yaitu P sama dengan Fn per 1 ditambah I bagi M pangkat N dikali M, atau P sama dengan Fn 1 dibagi dengan 1 per 1 ditambah I dibagi M dikali dengan pangkat N kali M. Ini adalah contoh soal. Eli merencanakan uang tabungannya di bank pada tahun ketiga akan berjumlah 30 juta. Nah, tingkat bunga yang berlaku 15% per tahun. Berapakah jumlah uang yang harus ditabungkan oleh Eli sekarang? Nah, diketahui uang pada tahun ketiga atau F3-nya yaitu 30 juta, tingkat bunga per tahunnya yaitu 15%, kita rubah menjadi 0,15. Nah,
Jumlah tahunnya yaitu 3. Lalu ditanyakan berapa jumlah uang yang harus ditabung. Penyelesaian, kita masukkan rumusnya yaitu P sama dengan Fn 1 dibagi 1 ditambah I pangkat N. Fn nya yaitu 30 juta, 1 tetap, dan I nya yaitu 0,15, N nya yaitu 3. 1 ditambah 0,15 di pangkat 3, hasilnya yaitu 1,520875. Lalu 30 juta dikali dengan 1 per 1, 30 juta dikali dengan 1 dibagi 1 per 52, 0,875, hasilnya 19.725.486,97. Pembahasan yang kelima yaitu nilai masa datang dari anuitas. Anuitas merupakan serangkaian yang dibuat secara periodik dan dalam jumlah uang yang tetap atau sama. Persamaan untuk nilai akan datang dapat digunakan untuk mencari nilai tabungan pada saat tertentu. Selamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu dan besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Jika deposito dengan P rupiah dibuat pada akhir setiap periode, maka nilai total yang terakumulasi dari anuitas setelah N periode pembayaran adalah SN sama dengan P 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, keterangan di mana SN-nya yaitu jumlah nilai masa datang dari anuitas setelah N periode, P-nya yaitu jumlah dari anuitas, I yaitu tingkat bunga, N yaitu jumlah periode pembayaran. Nah, contoh soal, setiap permulaan tahun Susan menabung di bank sebanyak 6 juta selama 4 tahun. Pembayaran bunganya 15% per tahun secara majemuk. Transaksi tabungan untuk tahun pertama di bank tersebut dibuat pada 1 Januari 2020 dan terakhir di 1 Januari 2023. Berapa uang Susan setelah 4 tahun kemudian? Nah, diketahui jumlah dari anuitas atau P yaitu 6 juta, jumlah periode pembayarannya atau N yaitu 4, tingkat bunganya yaitu 15%, kita rubah menjadi 0,15. Lalu ditanyakan berapa jumlah uang Susan setelah 4 tahun kemudian? Kita masukkan rumusnya yaitu SN sama dengan P 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dibagi I. Nah, masukkan nilai-nilainya, P nya yaitu 6 juta, 1 nya tetap, I nya yaitu 0,15, N nya 4, I yaitu 0,15. Nah, 1 ditambah 0,15 hasilnya 1,15, lalu 1,15 dikali dengan pangkat 4 hasilnya yaitu 1,749000. Lalu dikurang dengan 1 hasilnya 0,749000 dibagi dengan 0,15 hasilnya 4,99333. Lalu dikali dengan 6 juta hasilnya 29.959.980. Jadi jumlah uang Susan setelah 4 tahun adalah 29.959.980. Nah, nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari suatu anuitas adalah jumlah dari nilai sekarang dari setiap periode pembayaran atau penerimaan uang tertentu. Nilai sekarang anuitas ini biasanya dilambangkan AN. AN sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi dengan I, di mana AN nilai sekarang dari anuitas, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah periode pembayaran. Jika P merupakan pembayaran per periode yang dibuat dalam rupiah, maka nilai sekarang dari anuitas AN selama N periode pembayaran dapat dirumuskan AN sama dengan P 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N per I. Nah, dimana itu P nya kembali setiap periode, I nya tinggal berapa tahun, dan jumlah periode pembayaran. Jadi soal. Nah, Mary ingin menabung sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di bank. Nah, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun yang dibayarkan secara majemuk, berapakah jumlah nilai sekarang dari tabungan Mary selama 4 tahun tersebut? Dan diketahui pembayaran setiap periode atau P-nya yaitu 2.500.000, jumlah periode pembayarannya yaitu 4, tingkat bunga per tahunnya yaitu 12%, kita rubah menjadi 0,12. Lalu ditanyakan nilai sekarang dari tabungan Mary. Penyelesaian, kita masukkan rumus-rumusnya. Nah, AN sama dengan P 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dibagi dengan I. P nya yaitu 2.500.000, 1 nya tetap, I nya yaitu 0,12, N nya yaitu 4, I yaitu 0,12. 1 ditambah 0,12 hasilnya yaitu 1,12. Lalu 1 dikurang 1,12 dibagi dengan minus 4 hasilnya yaitu 0,36448 dibagi dengan, lalu 2.500.000 dikali dengan 0,36448 per 0,12 hasilnya yaitu 7.593.325. Sekian dari pembahasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.